Halo, kami dari kelompok 5 akan mendiskusikan tentang FOMO, Fear of Missing Out. Dan kami beranggotakan saya, Maxi sebagai MC. Claudia, saya Cheryl. Dan saya Nathan. Jadi yang pertama kami ingin mendiskusikan tentang apa sih itu fear of missing out. Jadi kalau dari saya sendiri, fear of missing out itu adalah di mana kondisi seseorang merasa ketertinggalan akan sebuah tren atau sebuah kebiasaan baru yang dilakukan secara serentak untuk serentak orang-orang lakukan. Seperti semacam kalau di zaman sekarang sih sering saya lihat itu tren dance TikTok ya. Iya. Dance TikTok dan semacamnya. Tapi ada juga tren-tren seperti barang-barangan, seperti sepatu yang lagi ngetren ataupun sepatu yang dipikir keren terus jadi ngetren gitu. Kalau pendapat dari teman saya Cheryl gimana sih? Kalau dari saya kurang lebih sama. Tapi kalau dari saya juga, FOMO itu adalah suatu yang terjadi dalam diri kita itu yang membuat kita kurang menerima diri kita atau kurang percaya diri begitu. Takut tidak diterima oleh orang lain gitu. Karena mungkin merasa ketinggalan tadi sama yang seperti yang dikatakan oleh Max gitu. Nah, tadi kan kita sudah membahas apa itu FOMO. Berikutnya, FOMO itu penyakit di masyarakat enggak sih? Kalau menurut Klau gimana? Kalau mau ditanya, FOMO itu penyakit masyarakat, tentunya penyakit masyarakat. Karena kalau melihat dari kondisi masyarakat sekarang, siapa sih yang tidak mempunyai internet? Nah, FOMO itu kan rasa takut ketinggalan yang ada di dalam diri kita. Saat kita membuka internet itu kita melihat, aduh, orang ini mempunyai barang yang bagus banget, kita tidak. Nah, itu rasa takut ketinggalan. Mereka sudah mempunyainya, sedangkan kita belum. Jadi, kalau misalkan FOMO itu penyakit masyarakat, itu pasti penyakit masyarakat. Nah, tadi kan kita sudah ngedengar dari Klau kalau FOMO ini penyakit masyarakat. Kalau dari Nathan, FOMO ini bisa terjadi di semua umur enggak sih? Kalau menurut saya iya, cuman untuk di umur yang masih terbilang muda itu jarang. Yang paling sering terjadi itu di kalangan remaja sampai pemuda. Kalau sudah di umur 40-an ke atas itu sudah jarang. Bahkan sudah tidak ada. Saya setuju sih dengan Nathan kalau mungkin FOMO ini yang salah satunya yang mempengaruhi itu umur. Karena semakin tua manusia, semakin dewasa juga cara berpikirnya. Ketiga, teman-teman pernah enggak sih ngerasain FOMO atau pernah mengalami FOMO enggak? Kalau Klau gimana? Ngalamin FOMO ya, pernah. Jadi kalau misalkan mau bilang anak muda nak pernah mengalami FOMO, tidak bisa dipercaya. Karena di kalangan muda itu pasti mengalami FOMO. Contohnya saya itu mungkin dalam berpacaran. Teman-teman seumuran saya itu banyak yang sudah mempunyai pasangan. Sampai mereka mempostingkan. Jadi kan saya sendiri yang melihat hal itu pada rasa takut ketinggalan. Pengen ikut, tapi iya itu FOMO yang muncul dalam diri saya. Juga misalkan sedang buka Instagram atau TikTok, ngelihat, aduh, dorang begini-begini, circle mereka itu seperti ini. Nah itu FOMO jadi rupa dengan, aduh, suka mau ikut yang begini dalam diri saya itu pernah. Sama seperti Klau, tapi kalau dalam konteks saya sih ngalamin FOMO waktu itu ketika ada satu game yang lagi viral dan saya coba-coba sih. Tapi kalau masalah begini, apalagi masalah game, Nathan kan suka game.
Nathan pernah nggak sih ngalamin FOMO yang tentang dalam game? Kalau ngomongin soal game itu pernah. Kalau game itu sih terlebih khusus itu di kayak item sih dalam game itu. Ya, kayak teman-teman sudah punya banyak skin, kayak kita cuman sedikit gitu. Gitu sih. Nah, tadi kan kita kan sudah membahas kalau di antara kita itu banyak yang sebesar dari kita lah pernah ngalamin FOMO. Sheryl juga pasti pernah kan ya. Sebagai seorang remaja pasti pernah sih. Kan kita kan udah pernah kan terjerumus ke dalam FOMO. Menurut kalian gimana sih cara buat kita ndak kena FOMO atau kita bisa menjauhi FOMO dan menghindari sih untuk terjerumus? Kalau dari Sheryl gimana? Kalau dari saya secara pribadi itu mungkin take a rest. Berhenti sosial media begitu. Karena kan kita kan mengalami FOMO itu dari internet juga. Kita melihat aktivitas orang-orang sekitar. Oh, mereka sudah begini begitu. Kok aku enggak ya? Jadi kan pastinya dalam hati kita, oh, aku kayaknya FOMO deh. Jadi begitu sih, take a rest. Take a rest. Kalau dari saya emang perlu sih untuk take a rest karena semakin kita melihat semakin pengen juga pasti ya. Kalau semakin kita melihat pasti perasaan semakin menggebu-gebu sih. Terus menurut kalian apa sih penyebab yang bisa menyebabkan kita mengalami FOMO ini? Seperti ada kemungkinan apa sih yang bisa membuat remaja gampang terjerumus ke dalam FOMO? Kalau dari Klau gimana? Jadi sebagai remaja gampang sekali terjerumus ke dalam FOMO. Penyebabnya itu dalam media sosial. Jadi ketika atau dalam lingkup pertemanan, circle. Ketika kita berkumpul dengan circle kita, paling buka-buka Instagram begini-begini. Nah, paling ada teman yang mengatakan, aduh, mesti baking begini. Nah, dari situ itu FOMO itu muncul dari lingkup pertemanan. Iya sih, karena mungkin lingkup pertemanan itu juga yang, karena kan tidak mungkin kalau dalam lingkup keluarga sih. Soalnya kalau dari lingkup keluarga tidak semua mama atau papa itu tahu tentang tren-tren yang terbaru kan soal anak-anak. Kalau dari Sheryl gimana sih pendapat Sheryl soal penyebab FOMO ini? Kalau dari saya sih ya mirip-mirip seperti yang dikatakan Claudia. Tapi juga mau menambahkan, mungkin misalnya kan kita berada di umur ya masa remaja ya kan, masa-masanya jatuh cinta. Pastinya kan siapapun orang yang mungkin kita sukai gitu kan, pasti kan kita mau impress mereka, kita mau buat mereka tertarik sama kita gitu ya kan. Yaitu dengan terlihat keren gitu, melihat orang-orang luar, oh mereka ini kayaknya keren, aku juga harus ikut, siapa tahu dia juga bisa suka. Begitu sih, kurang lebih begitu ya. Jujur saya setuju sih dengan pendapat Sheryl ya. Apalagi kan tren itu bisa meningkatkan lewat FYP popularitas sih. Tren itu ada yang keren sih, tapi menurut kalian semua tren itu bagus enggak? Kalau dari Nathan gimana? Mungkin kalau dari tren itu semua ada positif dan negatifnya ya. Mungkin kalau tren yang kayak di TikTok itu, kalau FYP mungkin berbagi informasi tentang mungkin resep kalau masakan, mental health, itu masih tergolong positif. Cuman kalau yang negatif itu lumayan banyak.
kayak mereka itu dance dance terus sambil pakai baju yang ada belahan-belahannya ya terbuka. Nah, itu sudah tergolong negatif. Bener sih. Mungkin ndak semua tren itu baik, tapi kita juga ndak harus ikutin semua tren sih, karena juga pasti ada tren yang negatif. Nah, kalau dari temen-temen cara buat terlepas dari FOMO gimana sih? Buat cara terlepas selain take a rest, gimana? Dari Clau. Dari saya tentunya belajar menerima diri. Di mana kita belajar menjadi anak muda yang apa adanya, tidak ikut-ikutan. Dengan juga bisa memperbanyak aktivitas positif. Aktivitas positif. Kan kalau misalkan orang cuma bermain HP terus, itu otomatis orang cuma membalia media sosial, yang dimana itu mungkin itu orang mau mencapai itu mesti keluar dari banyak. Nah, orang sebagai anak muda mungkin belum punya duit yang banyak ya. Iya. Minta Jadi- orang tua sih rata-rata. Jadi kemungkinan memperbanyak aktivitas positif, misalkan bermain dengan adik atau kakak yang ada di rumah, bisa juga menonton film bareng keluarga atau cerita sama papa dan mama. Jangan sering membuka media sosial, boleh membukanya tetapi harus ada batasan. Tidak terasa perbincangan kita di sini sudah mau berakhir ya. Apa sih saran dari teman-teman atau pesan supaya orang lain bisa berhenti gitu? Mungkin sekarang kan ada yang nonton mengalami FOMO ya. Ada ndak sih pesan dari teman-teman buat yang ngalamin FOMO sekarang atau sementara dalam fase FOMO untuk penonton kita nanti? Yang pastinya coba untuk menerima diri seperti yang dikatakan Clau tadi. Jangan terlalu mementingkan apa perkataan orang lain, apalagi tentang diri kita sendiri. Karena kan kita hanya hidup sekali, YOLO gitu. You only live once. Jadi cobalah untuk hidup sesuai dengan apa keinginanmu sendiri. Jangan hanya mengikuti apa perkataan orang lain, karena tidak semua perkataan dari orang lain itu baik untuk kita. Juga tidak semua itu dapat menentukan bahwa hidup kita itu akan bahagia atau tidak. Jadi begitu. Coba kalau dari Nathan gimana? Kalau dari saya itu syukuri apa yang ada, karena kita di dunia hanya sementara. Dan kalau kita cuma ngikutin tren, apalagi tren-tren yang negatif, tidak membawa hal yang positif bagi lingkungan kita, itu tidak bisa membuat hidup kita menjadi berkat. Terus kita kan beberapa tren itu dari luar Indonesia kan. Jadi kita juga harus menghargai hal-hal yang ada di Indonesia gitu. Mungkin ini closing statement dari saya. Memang mengikuti tren itu baik, tapi tidak semua tren juga harus diikutin, karena semua yang dianggap baik belum tentu baik, tapi semua yang dianggap buruk belum juga tentu buruk. Jadi kita bisa melakukan hal apapun, tidak hanya terpaku oleh satu peraturan, tapi kita harus, ya sudah, kita hidup secara kita dan sebaik-baiknya kita dapat hidup. Demikian dari kami kelompok 5. Terima kasih, jadilah dirimu sendiri. Dadah.